sore hari ini wangi-wangi bidadari Bekasi. Wow, pemirsa Antv di sini wanginya wangi-wangi melati. Kalau di sebelah sini, ya, ini wangi-wangi parfum tapi parfumnya parfum isi ulang. Ya. Tapi yang pasti di sini wangi-wanginya begitu luar biasa. Ada wangi makanan di mana kita akan meminta dua keluarga untuk membuat 3 menu makanan yang luar biasa. Kita akan mempertemukan mereka di Antv Seru bersama Sarimi Isi 2. Ngebul dapurnya, banyak hadiahnya. Siapa saja 2 keluarga kita untuk hari ini? Ini dia mereka. Hai, kami dari tim Akur. Saya istri dari Pak Adi, nama saya Hamidah. Aku Putri Kinanti. Saya Adi Kurniawan sebagai kepala keluarga. Profesi saya sekarang jualan online, jualan kue, pastel, risol. Itu sudah sekitar 4 tahun, 5 tahun. Kita dari tim Muhyiddin Family. Nama saya Nur Laila Agustina. Saya Muhyiddin, profesi saya sebagai security. Saya Ibu Astri. Go! Boleh kita berikan tepuk tangan ini kedua keluarga. Ada tim merah, ada juga tim kuning. Yang merah ini nama keluarganya keluarga Akur. Betul? Betul. Keluarga Akur alias Adi Kurniawan. Ada Ibu Hamidah, ada putrinya namanya Putri. Ada Bapak Adi Kurniawan disingkat Akur. Kalau ini keluarga Akur, ini keluarga nggak Akur. Bapak Muhyiddin, apa kabar Bapak? Insya Allah baik. Waduh, cengkramannya luar biasa. Senyum dulu dong ke kamera. Iya asik. Ya, ada Laila. Apa kabar Laila? Ini istrinya, Ibu Asri. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, 2 keluarga yang akan memperebutkan hadiah 3 juta rupiah di sore hari ini. Baik, kita akan langsung menuju ke menu pembuka. Menu pembukanya gampang sekali. Di mana untuk menu pembuka kita berikan waktu mereka 10 menit untuk menciptakan kreasi menu pembuka. Sudah siap? Mari kita berkumpul sini. Ya, kepikirannya takutnya nggak bisa kita masak aja gitu. Kayak makanan-makanan dari barat gitu. Menu pembuka kita sore hari ini adalah tahu cabai garam. Belum pernah ya. Belum pernah. Juga di sini. Saya baru itu pengalaman di Biasa sini tahu. masak itu. Paling tahu dipais Iya, Pak atau digoreng doang udah. Ya, cuman tahu cabai garam mah kecil, kayaknya bisa anak saya sama suami saya. Harus dibikin semenarik mungkin dan rasanya dibikin seenak mungkin. Saya akan menjadi jurinya. Kenapa? Pastikan saya bisa menikmatinya. Karena kenapa? Siapapun yang memenangkan tantangan di menu pembuka akan saya berikan tambahan 1 menit dalam mencari bahan makanan termasuk peralatan untuk membuat menu utama di babak berikutnya. Sudah siap? Yo! Baik. Tapi untuk menu pembuka kita kali ini, tahu cabai garam, Ibu Astri dan juga Ibu Hamidah tidak bermain. Para ibu-ibu ini hanya memberikan komando. Jadi yang bermain adalah Bapak Muhyiddin bersama putrinya Laila dan juga Pak Adi bersama dengan Putri. Ya, deg-degan juga sih. Takut rasanya gimana, takut ada yang salah gitu ya. Ya jelas tuh, apalagi saya laki-laki yang jarang ke dapur. Bapak dan juga anak lah yang memasak, ya. Jadi ingat Bu Astri sama Bu Hamidah hanya memberikan komando di samping saja. Oke, waktunya 10 menit. Gak sih cuma waktu 10 menit, coba bayangin aja. Kita mulai dari sekarang. Menu pemanasan, gerak cepat, hasil nikmat. Let's go, silakan. 10 menit, kita mulai dari sekarang. Sisi dulu. Tahunya dibuka. Bang. Ya kelihatan bingung itu ya karena kagok aja ada banyak yang nontonin terak-terak di belakang, di depan. Dibilang suruh motong tahu malah motong rawit. Pak, tahu katanya tahu, Pak. Tahu. Lah mau dikemanain? Lah Bapak repot banget, buang airnya sini aja, ngapain di bawah? Buat, nanti kalau habis dikupas digini buat dikeprek langsung di... Saya mau mandiin suami sama anak saya, nggak kesel sih, cuma gemes aja, gregetan gitu aja. Ih, itu mana ini gimana gitu kan. Lihat, motong tahu aja berantakan banget. Ya. Lihat motong tahunya, Bu. Omelin. Ya gimana nggak berantakan, tahunya lembek. Kok kata saya, ini yang lembek.
Terus pisaunya nggak tipis, tebal. Ya otomatis berpengaruh terhadap irisan yang saya iris itu. Pemirsa, tahu apaan dipotong begini? Ya. Tahunya kelembekan ini, tahunya lembek. Wah, bisa aja Lembekan. alasan. Coba kita lihat sebelah ya. Lagi miring. Nah, Ini gitu keluarga aja, aku ituin. tuh kayaknya adem-adem aja nih ya. Ya. Ngapain boleh, ngapain. Ini mau bikin tahu. Nah, ini baru motong tahunya mendingan. Bang, Keluarga sebelah tepungnya, sana motong Bang. tahunya berantakan. Buat tepung. Masalah masak-memasak saya juga sebenarnya sih udah biasa masak gitu deh di dapur. Bu, anaknya jago masak nggak? Enggak sih, tapi ya bisa sih kalau dia masak air sama masak ini sih bisa. Ya, masak air doang. 6 sendok. 6 sendok 6 sendok makan. apa? Itu apa? Terigu apa tepung beras? Terigu 6 sendok makan. Wow, banget. Maksud aku sabar dulu dong. Kan aku cuma berdua, tangan kita cuma ada 4. Ayo Putri, ini bumbunya. Buru, ada abang buruan. Kasih garam. Di sini Momis lo di sini ya. 3 menit lagi. Kasih air. Bentukannya bukan tahu tuh, goreng kayak cireng bentukannya. Goreng tempe mendoan gimana? Gitu aja. Jangan mau kalah dong, Pak Muhyiddin. Waktu tersisa 1 menit lagi. Siap. Udah siap belum? Yakin? Buru. Yang sebelah udah plating, Putri. Jangan mau kalah. Yang rata Ini diaduk, pakai yang garnish rata biar ya. cantik. Pak, Putri. kurang dari semenit, waktunya 30 detik lagi. Garnisnya mana? Udah nggak usah dipikirin daripada nggak jadi. Udah cepet. Pak, ayo langsung tuangin aja, Pak. Penasaran nih. Pak Adi yang biasa bikin risol sama pasar rasanya kayak gimana ya? Ingat, ini penilaiannya dari tekstur dan juga rasa termasuk penampilannya ya. Baik, kita hitung bersama-sama 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Gimana Ibu Astri memberikan komando kepada suami dan anak? Agak susah ya. Agak susah. Menurut Ibu, apakah Ibu sudah cukup puas dengan masakan suami dan anak? Puas. Yakin? Yakin. Yakin ya? Ya yakin aja, soalnya kan emang keseharian ibu-ibu masak ya. Kalau Ibu Hamidah gimana? Gampang nggak memberikan komando kepada Pak Adi? Gampang-gampang susah sih, gregetan banget gitu ya. Gregetan, tapi sayang kan sama Pak Adi? Sayang dong. Karena ayah di sini juga pinter masak. Apalagi emang rasanya pas aku udah cobain tahunya juga enak dari awal. Saya coba dulu dari keluarga Pak Muhyiddin ya. Tahu cabai garam, keluarga Muhyiddin. Mantap pedesnya. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Cantik loh penampakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi pemenang untuk menu pembuka kita kali ini, kami ucapkan selamat kepada keluarga Pak Adi. Tuh kan Putri, kita menang pasti. Jadi sebenarnya begini, dua-duanya sama-sama pedas, betul. Pedasnya dua-duanya sama-sama nonjok banget ya. Cuman begini, kalau menurut saya, ini keseimbangan rasa tahu cabai garam. Antara cabai dan juga garam, ini semuanya serba seimbang. Tapi kalau menurut saya, Pak Muhyiddin dan juga keluarga bukannya tidak enak, ini juga enak. Cuman kalau menurut saya ada yang tidak seimbang rasanya. Mungkin terlalu banyak merica dan juga gulanya. Jadi membuat rasanya sedikit lebih jomplang.
Jadi cabai dan garamnya kurang berasa, lebih merasa merica dan juga gulanya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi seperti janji saya tadi, untuk tantangan kali ini mendapatkan hadiah. Hadiahnya ekstra atau waktu tambahan selama 1 menit saja, oke? Tapi sebelumnya saya juga mau kasih tahu, kita akan tunjukkan menu utama yang akan kita minta mereka untuk masak di tantangan utama kita kali ini. Aduh, bingung dah mau bikin apaan lagi ini disuruhnya. Baik, menu tantangan utama kita kali ini adalah ini dia menunya. Udang bakar madu nasi mentega dengan tumis pakcoy. Sebelumnya saya belum pernah masak menu ini ya. Jadi saya juga kaget nih cara masaknya gimana. Baik, untuk kedua keluarga, saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk keluarga Pak Adi. Pak Adi, siapa yang akan dikirim 2 orang untuk mengambil bahan baku dan juga peralatan? Bu Hamida dan juga suami tercinta, siap ya? Kita berikan hanya 1 menit waktu tambahan sebelum akhirnya nanti akan disusul oleh keluarga Muhyiddin ya. Tim kuning, siapa yang akan mengambil? Saya sama anak saya tuh Laila. Ambil sebanyak mungkin, ambil sebanyak mungkin, ambil secepat mungkin. Jangan sia-siakan waktunya. Kalau waktunya habis, tidak boleh mengambil kekurangan apapun yang belum diambil. Oke, baik. Kita mulai 3, 2, 1. Ayo, keluarga Adi. Jangan sampai ada yang kelupaan. Pakcoy mana sih? Gak ada pakcoy. Cari dong. Ini pakcoy, Bu. Ini namanya pakcoy. Ketemu kan? Nyari pakcoy dari tadi bingung. Alhamdulillah sih cukup. Tapi kalau waktu pas nyari-nyarinya tuh agak ribet juga, bingung dah. 30 detik lagi, Pak Muhyiddin. Bersiap-siap 30 detik lagi ya. Peralatan jangan lupa. Oh iya peralatannya Bang. Ayo, Apa? tapi Piring. bumbunya yakin nggak? Cabe, rawit, Bawang udah Bang, Bang. udah gitu. Perbawangan, bawa yang banyak. Cabai ini. Sini cabai yang mana Bang? Ayo. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, let's go, keluarga Muhyiddin. Kalau tadi kan kita berdua ngambil bahan baku ya. Dibagi, aku ngambil alat-alatnya, ibu ngambil bahan-bahannya. Wortel tuh, wortel. Baik, 10, 9, 8. Peralatan belum di situ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktu habis, silakan berkumpul. Keluarga Muhyiddin dan juga keluarga Pak Adi, silakan maju ke depan. Sini. Nah kalau buat bahan makanan nggak tahu sama sekali bahannya apa, mau dipakai apanya, gitu. Diolahnya kayak gimana, nggak tahu. Kita akan langsung memberikan kesempatan mereka untuk memasak. Tenang ya, waktu memasak, waktunya panjang. 45 menit, jadi maksimalkan waktu sebaik mungkin. Yang paling enak itu adalah pemenangnya. Tapi bukan hanya enak, secara tampilan juga pasti akan menjadi perhatian juri warga ya. Silahkan bisa dikreasikan menurut keluarga masing-masing. Dilihat baik-baik tampilannya ya. Nanti rasanya kita lihat atau kita nilai belakang. Harusnya sih kalau dikasih waktu 45 menit harusnya sih kelar. Ya karena kan kita bertiga kan bagi-bagi tugas. Baik, kalau begitu keluarga Muhyiddin dan juga keluarga Pak Adi, boleh kita berikan tepuk tangan. Siap-siap ya. Kalau begitu langsung kita berikan kesempatan mereka untuk memasak menu utama. Menyala komporku. Baik, 45 menit, silakan manfaatkan waktunya. Kita ke keluarga Pak Muhyiddin. Coba ya, kita lihat ibu-ibu apa yang akan dilakukan Pak Muhyiddin bersama dengan istri dan juga anaknya. Pembagian tugasnya saya yang memasak, Bapak yang bantu cuci, saya Laila yang mengiris-ngiris. Ibu, coba pembagian tugasnya gimana? Ini ayahnya bikin nasi, aku udang, Fitri bumbu popcorn. Wih, lihat ya. Bapak udah langsung bikin nasinya apa ya? Kalau pembagian masak menu udang itu tak diserahkan sama istri saya bagian nasi tadi. Putri bagian numis pakcoy.
Saya punya kejutan buat kedua ibu ini ya. Kejutannya apa? Karena sore hari ini bukan cuma memasak menu utama. Sebetulnya ada menu penutup yang harus dimasak oleh kedua keluarga. Mereka nggak tahu harus masak menu penutupnya apa karena ini adalah sebuah kejutan. Ya. Menu penutup yang harus mereka buat ini berdasarkan dengan kreasi dari bahan makanan yang akan kita refill atau kita sama-sama buka bersama ya. Bahan makanan yang harus mereka kreasikan untuk menjadi menu penutup adalah coba Ibu Astri, kalau ubinya kira-kira menu penutup dari ubi enaknya dibikin apa? Pai ubi ungu. Pai ubi ungu. Emang udah pernah bikin sebelumnya? Udah. Bener, bisa. Bisa insya Pai Allah. ubi ungu. Ya udah deh, bikin pai ubi aja deh. Gitu kan biasa, Laila juga kan biasa gitu, udah tahu lah. Kalau Ibu Hamidah, Skutel ubi. skutel ubi. Saya baru dengar skutel ubi. Biasanya skutel tuh kan pakai keju, pakai pasta gitu. Hah? Coba pengen inovasi baru. Inovasi baru, kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi pernah coba belum? Ya, belum pernah coba. Gimana? Cuma aku pernah lihat resep di internet, ada skutel ubi, kayaknya lucu nih kalau dibikin makanan penutup gitu kan ya. Oke, karena ini adalah menu penutup dan tadi bahan-bahannya tidak ada di belakang. Ini artinya Ibu Astri sama Ibu Hamidah, saya akan berikan kesempatan untuk meminta para suami untuk belanja bahan makanan untuk bisa membuat kreasi menu penutup dari ubi ini ya. Tapi Ibu Hamidah dan juga Ibu Astri, silakan tulis dulu, catat bahan-bahan apa yang kira-kira bisa dipakai untuk membuat kreasi bersama dengan ubi ini ya. Oke. Silakan hampiri sang suami masing-masing. Catat dulu. Nanti kalau udah catat, saya panggil lagi ke sini. Diskusi aja dulu ya. Kira-kira mereka mau bikin apa dari ubi ini sebagai menu penutup. Shoo. Aku tahu gitu cara bahan-bahannya apa gitu. Oke, baik. Kedua suami boleh bergabung bersama saya. Baik, Pak Muhyiddin dan juga Pak Adi. Saya mau kasih modal buat belanja untuk belanjain pelengkap untuk bisa masak menu penutup bersama dengan ubi ini. Oke, saya kasih modal belanja 50 juta. Oh, cukup 50 juta? Insya Allah cukup. Mau berapa tadi? 50.000 aja. Saya kasih 50.000. Tuh, Ini real ya. ini, real. Tuh real. Nah, kalau ini real nih. Belanja di sebelah sana banyak ya. Jangan sampai nanti ibu-ibunya pada marah karena ada yang ketinggalan. Siap ya, Pak Muhyiddin, Pak Adi. Silakan belanjakan uangnya. Ayo, let's go. Bu, maaf yang jual keperluan di mana ya? Sebelah kiri. Oh, iya. Makasih ya. Bang, mau tanya, tukang sayur yang mana ya? Jual sayur. Ah iya, kasih Bu ya, Pak. Saya terus jalan lagi, ketemu tuh alhamdulillah sama warung tersebut. Bu, ini tolong keperluan saya mau ikutin lomba. Barang-barang ini ada nggak di sini? Ntar saya siapin ya Pak, baru bentar di sini. Pak, tolong dong Pak, mundurin motornya Pak. Oh iya, siap. Lagi si ibunya nyari-nyari bahan. Saya disangka tukang parkir, dikasih 2.000. Bisa ke tukang parkir saya ini. Ya, saya ambil tuh mau rezeki saya. Alhamdulillah dia langsung nyelonong aja dia. Ada semua kan barang-barangnya Ibu? Apalagi Pak? Udah yang tertera di situ aja yang ada di kertas. Terpenuhi semua kan? Semuanya 58. Waduh. Tolong dikurangin Bu dah. Ini saya cuma bawa uang 50 ini. Gimana? Bisa? Gimana sih Gitu. Pak belanja uangnya pas-pasan? Pemirsa, coba kita cek ya kebersihan keluarga Pak Adi ini dalam membersihkan udang. Soalnya udang ini paling penting harus dibersihkan ya Bu ya. Udah kita intip, ini bersih. Ini bersih. Ibu-ibu ini apanya nih, ada item-itemnya? Bukan gosong, ini kotor. Ada satu udang tadi yang kelewat dibersihin. Jadi punggungnya itu emang udah dibelah, tapi yang ujungnya belum dibelah lagi. Jadi masih ada kayak kotorannya gitu. Kita buang aja ya. Bukan mubazir pemirsa, tapi lebih baik tidak disajikan. Ini sebagai pengingat bahwa udang ini cara membersihkannya juga butuh membersihkan ekstra, lebih bersih ya.
Bang, ubi kuning ada, ubi kuning? Ada. Ubi kuning, susu cair, Iya, ada. gula pasir. Dikasih uang 50.000 buat belanja. Agak pesimis, 50.000 itu buat belanjain semua bahan-bahan putel ubi itu. Ubinya depan aja ambil Oh, ubinya depan. Iya. Pemirsa kita lihat ya, ini Ibu Astri sekarang sedang mencoba untuk memasak nasi mentega. Nasinya sebakul. Saya kan bawa duit cuman 50.000, sedangkan total belanja habis 58.000. Nego dulu lah gitu kalau istilahnya mah gitu. 70. Nggak bisa kurang. Agak bisa nih Pak, 2 Bawanya cuma 50.000. Tahu, saya juga bingung, Mas. Harga tembakau lagi naik. Bisa Jadi kan? saya kurangin ubi gitu. Enggak, maksud harganya, Bu. Maksudnya saya minta 50.000 tapi barang saya ada semua di sini. Ya udahlah. Saya nggak tahu harga sekarang pada naik. Iya pada naik semua ya. Oh. Ya udah 50 nggak apa-apa. Ya udah. Makasih, Bu ya. Ya. Ini uang. Makasih. Ya. Iya Pak ya. Ya, sip. Ya. Makasih, Bu ya. Ya. Ayo, Din. 50.000 ya? Iya, makasih ya. Iya. Wih, Pak Adi sudah sampai pemirsa. Wow. Wih, cepet banget belanjanya Pak Adi. Ubinya nggak dapet. Coba. Nggak ada ubinya. Ya gimana sih? Coba Bu, cek dulu. Udah lengkap belum? Kurang uangnya. Ya ubinya nggak ada nih. Ubinya lagi mahal katanya. Gimana sih Pak? Ubinya masa nggak ada? Itu kan bahan dasar. Aku kesel banget sama dia. Sedangkan bahan dasarnya itu ubi. Tapi ubinya malah ditinggalin. Ubinya lagi mahal. Tadi belanja habis 60, terus akhirnya dikurangi. Ya tawar Aturan dong, yang lain dong, jangan Pak. kurangin ubinya. Gimana sih Ditawarin suaminya nggak bisa dia. nawar, Coba Ibu? lagi. Nggak pernah ke pasar suaminya? Nggak pernah. Ya elah, gimana dong? Balik lagi kamu, pokoknya harus dapat ubi. Udah capek-capek lari-lari nyari bahan, pulang malah diomelin. Pokoknya harus dapat ubi dengan harga tawar. Waduh, Pak, semangat Pak. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Pak Adi. Sebenarnya sih kesel sih, malah ngomel-ngomel. Bang, ubinya nggak bisa separuh aja bang. Kalau bisa Pak Itu ya. kan isinya 2. Iya. 1 kek. Kalau nggak yang kecil depan. Tetap juga kalau bisa, tetap Pak hitungannya Enggak, tetap segitu, masalahnya itu 50. ubinya yang mau dipakai itu Iya, bahan tahu. utamanya. Iya tahu. Oh wow, Pak Muhyiddin cepet banget. Bisa. Pak Muhyiddin, coba. Saya mau cek dulu gimana sebentar. Tim sebelah soalnya lupa ubinya. Ini ubinya ada nggak? Ada dong. Oh oke. Ada. Bu Hamidah. Bu Hamidah. Ya, Ada dong ubinya. Kesian. Masa mereka lupa ubinya? Komplit lah alhamdulillah. Sesuai yang dibutuhkan oleh Ibu. Yang penting ubi. Iya, tetap nggak saya kasih. Ya, Total segitu cukup. nggak bisa ya? Agak bisa. Ya udah. Iya. Kasih bang ya. Iya. Pak Adi. Hei. Lah ubinya mana? Nggak dapet. Nggak bisa ditawar. sih? Ya udah, kau jadi yang ke sana. Jadi ibu yang mau mencari ubi. Ya udah. Tapi saya nggak bisa nambah uang, Bu. Ya udah, nanti gimana di sana saya. Bismillah ya. 2 kali ngambil itu ubi nggak dapat. Aku aja deh yang ke sana ya kan, nyamperin si abang-abang itu. Bang, tadi suami saya belanja di sini ya? Iya. Terus uangnya itu nggak dapat ya, 50.000 nggak dapat bahan. Karena cukup udah. Sama perhitungan. Gimana sih bang? Biasanya saya kalau belanja di sini dapat deh. Iya. Aku nego-nego kan, aku marah-marah sih sebenarnya, kesel juga. Kan udah langganan ya. Ya, gimana ya Bu ya? Ya udah lah bang, kasih diskon atau gimana sih bang, biar saya bisa masak. Saya kasih 1 aja ya buat penglaris ya. Ya udah deh. Nggak ada, ya udah bang, makasih ya. Akhirnya sama dia dikasih 1. Udah deh nggak apa-apa. Yang penting dapat ubi ya nggak? Nih, aku dapat dong. Dapat ubinya, selamat. Berhasil Pak banget. Nih aku dapat nih, gimana? Langsung masak aja ya. Silakan. Bu Hamidah dapat ubinya gimana caranya? Nah, ibu-ibu kan gitu Jago kan. nawar ya. Iya. Emang rezeki ibu aja Tukang berarti dagang ya. kalau laki susah kalau ngadepin perempuan. Waktu tersisa 30 menit lagi. Pak Muhyiddin pekerjaannya apa kalau saya boleh tahu? Ngejagain pada orang. Kata orang Betawi mah. Apa itu artinya? Sri Kiti. Security. Wih, udah berapa tahun jadi security? Dari muda aja saya dari umur 20 tahun. Wih, berarti hampir 30 tahun jadi security. Gajinya berapa jadi security, Pak? Kalau yang sekarang saya kan di itunya per 1 kali
kerja gitu, jaga nih, umpamanya pas jaga malam. Kan sistemnya sistem jadwal. Per sekali masuk dapatnya berapa, Pak? 115.000. 115.000. Dalam 1 bulan berapa kali liburnya, Pak? Paling juga 1 bulan dapat 20 hari. 20 hari. 20 hari kerja. Berarti kurang lebih sebulan dapatnya 2,3. Ya segitulah, 2 juta lebih sedikit. Kalau ibu kerjanya apa, Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, 2,3 sebulan. Anak ada berapa? Ada 4 saya anaknya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Anaknya 4. Anak 4, sebulan 2,3 cukup, Pak? Ya dicukup-cukupin, ya terpaksa. Ya alhamdulillah, saya dapat istri yang baik, ya menerima saya apa adanya gitu. Bisa mengatur ya keuangan lah. Baik Pak Muhyiddin, Laila dan juga Ibu bersama dengan keluarga Pak Adi. Kali ini kita akan memberikan waktu buat mereka. Kita akan meminta Bapak dan juga anaknya untuk bergabung bersama saya. Karena kita akan memainkan mini games bersama Sarimi Isi 2. Saatnya kita bermain mini games bersama Sarimi Isi 2. Ini nama permainannya adalah Roda Sarimi. Sudah siap ya? Cara bermainnya gampang. Kita punya 2 terpal besar yang akan dijadikan sebuah roda yang begitu besar. Nah, Bapak dan juga anaknya akan masuk ke dalam roda terpal tersebut. Kemudian akan memutarkan roda terpal tersebut seperti ban menggelinding ke depan. Kemudian setiap 1 putaran sampai ke depan sini, ambillah 1 sarimi. Langsung kembali ke belakang. Setelah menyimpan 1 sarimi di nampan belakang, ambil lagi maju ke depan, ambil 1. Dan ambil seterusnya, simpan lagi, ambil lagi, simpan seterusnya. Kita hanya memberikan waktu selama 2 menit. Siapa yang paling banyak mengambil sarimi dalam waktu 2 menit, dialah pemenangnya. Sudah siap? Siap. Tapi kalau nanti ada tim yang kalah, kita punya hukuman. Hukumannya apa? Nanti saya kasih tahu. Silakan bersiap-siap. Ambil terpalnya, ambil rodanya. Silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Let's go. Disuruh muter pakai terpal buat ngambil mie sarimi. Ambil 1. Pose dulu dong. Langkahnya itu kan harus cepet, biar cepet nyampe ke meja sariminya. Karena harus kekompakan itu. Wah, sepertinya tim merah Pak Adi agak sedikit kesulitan. Saya tuh ketinggian, jadi tangannya di atas, kakinya di bawah. 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, habis. Kita hitung ya. Untuk tim merah, keluarga Pak Adi. 1, 2, 3, 4. Cuman 4, nggak apa-apa ya. Oke, keluarga Pak Muhyiddin harus minimal punya 5 agar bisa menang ya. 1, 2, 3, Awas berkurang. 4, 5. Yes. Benar kan keluarga mereka kalah karena kurang double kerja kerasnya. Bener, kayak keluarga kita dong. Yang menang mini games jadi dapat reward dari sarimi isi 2. Yang double puasnya double juga happy-nya. Ngomong dulu, ayo makan. Enak nih. Sariminya nih, enak sarimi goreng. Enak. Bener. Apalagi kalau tambah saus nih, tambah ini ayam suwir. Benar. Bro, Kalau pakai nasi, kenapa diambil? Udah. Hah? Udah, Papa mau makan lagi. Mau dihabisin sama saya ini? Bukan. Hah? Bukan milik saya jadi suruh dihabisin. Kan ini udah. Maksudnya buat yang lain, buat shooting yang lain. Pertanyaan masih banyak, Pak. Iya, maksudnya. Oh, pertanyaannya masih banyak. Buat ini doang. Minum dulu. sebagai sebuah hukumannya nanti ketika melanjutkan memasak akan saya beri aba-aba untuk memasak sambil menggunakan pelampung bebek. Nanti ini titip buat ibunya ya.
Nanti pakainya ketika saya kasih aba-abanya ya. Baik kalau begitu, boleh kita berikan tepuk tangan buat keluarga Pak Muhyiddin. Keluarga Pak Adi harus menerima hukuman. Silakan, ayo kembali ke cooking stationnya. Pakai bebek-bebekannya. Ayo dipakai. Ibu Hamidah, pakai dong. Bahaya kali. Pakai Gimana dong. gini? Hukumannya itu pakai balon bebek yang buat anak kecil berenang. Kan di belakang ada danau, sekalian aja tuh kita ngobak di situ. Tidak masalah, pakai bebek-bebekan. Yang penting mah rasa masakannya. Ya kalau jago masak sama jago aja. Kadang waktu kita masak mentok-mentok di tempat masak. Laila lagi bikin ini apa? Tadi itu pai ubi ya? Pai ubi. Ini dessert, makanan manis. Kalau dessert itu kan biasanya pas perayaan ulang tahun tuh. Kamu terakhir ulang tahun dirayain kapan? Kalau buat dirayain besar-besaran gitu mah Belum pernah. Belum pernah. Cuman paling di rumah. Laila emang keinginannya apa sih kalau ulang tahun misalnya? pengennya sih dirayain ya. Pengen beli kue gitu. Kue apa? Sekarang sih lagi pengennya kayak cheesecake gitu ya. Kue cheesecake. Karena suka keju, suka banget sama keju. Kamu ada tabungannya nggak sih, uang tabungan kamu? Ada. Nggak pernah atau belum pernah kamu pakai buat beli cheesecake itu? Karena ada yang lebih penting. Ya. Apa yang lebih penting emang? Ya kayak kebutuhan sehari-hari mungkin. Sebagai ibu sih punya perasaan ya. Kan saya bilang ya, lihat ibu nggak punya uang, dompet kosong. Tahu tapi ini anak saya ngerti gitu, alhamdulillah ya. Hukumannya sudah habis, waktunya silakan dibuka Ibu Hamidah, Putri dan juga Pak Adi, silakan. Nah, silakan dibuka dulu boleh. Pemirsa, kita lihat ya, ini menu utama dari keluarga Pak Adi, mereka sudah jadi, sudah plating. Wow. Tinggal menu penutup yang sedang mereka persiapkan. Aku mau nanya dong sama Pak Adi, kan tadi Pak Adi cerita kalau usahanya itu jual pastel sama risol ya, bener ya? Udah berapa lama jual pastel sama risol? Jual pastel risol udah ada 5 tahunan. 5 tahun, itu resepnya resep dari mana? Resep dari ibu. Oh, keren banget. Resep dari Ibu, kirain resep dari Bu Hamidah. Kalau Bu Hamidah berarti di rumah aja? Iya. Dari jualan pastel sama risol, cukup gak? Cukup, insya Allah kalau disyukurin cukup. Bagus, kalau disyukurin semua pasti cukup. Karena bersyukur itu adalah mengikat yang sudah ada dan menarik yang belum ada. Nah Ibu Hamidah, aku mau nanya, tapi kalau dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang, segala macam ya, untuk memutar modal, untuk jualan Pak Adi itu gimana tuh? Ada kesulitan nggak? Namanya orang dagang ya kan kadang ramai, Naik kadang turun. naik turun. Biasalah namanya kalau dagang. Sekarang lagi turun nih, jadi karena kebutuhan banyak kan, kebutuhan sekolah, buat kebutuhan bayaran sekolah, buat ini. Emang anaknya ada berapa, Bu? Ada 4. Ada 4. Aku mau nanya dong. Ibu dengan keuntungan 4 juta, 5 juta per bulan gitu ya. Anak 4. Kebutuhan sehari-hari cukup, Bu? Sebenarnya sih nggak cukup ya kalau kita ini cukup atau enggaknya. Tapi ya gitu, kembali lagi kita syukurin aja. Benar. Pernah dalam keadaan paling tersulit, keadaan ekonomi, apa yang pernah Ibu lakukan sama Bapak? Untuk bisa memenuhi misalnya untuk kebutuhan anak, termasuk juga untuk memutar kembali agar bisa tetap berjualan. Ya apa ya, paling yang ada kita misalkan apa barang apa nih yang kita punya, kita gadein dulu gitu. Gadein barang? Kayak misalkan gadein perhiasan gitu. Gadein perhiasan? Iya. Pernah, Bu? Pernah. Punya siapa? Ya aku. Perhiasan apa? Kalung. Kalung? Yang beli siapa kalungnya? Bapak lah. Ngejual kalung tuh ibu yang bilang ke bapak, udah deh jual aja kalungnya, atau bapak yang minta, boleh nggak dijual kalungnya? Ya aku yang bilang udah jual aja deh, nggak apa-apa buat kebutuhan kita gitu. Saya mau nanya sama bapak, sebagai suami kepala keluarga ya Pak, bapak ngebeliin kalung untuk istrinya, tapi apa daya saat itu keadaan lagi nggak bagus, barang yang pernah bapak kasih, perhiasan untuk ibu tawarkan untuk digadaikan terlebih dahulu. Perasaan Bapak sebagai kepala keluarga yang memberikan perhiasan itu kepada Ibu gimana sih Pak saat itu? Sebenarnya sih nggak ikhlas juga kalau harus ngejual itu. Cuman kalau buat usaha, kita buat modal, muter modal lagi juga. Mau gimana lagi kan? Apalagi keadaan sekarang, posisi kalau buat modal itu sekarang barang lagi pada mahal-mahalnya semua. Terus sekarang perhiasan di mana? Pegadaian. Masih di Pegadaian? Iya. Kalau uangnya dapat 3 juta nih, menang nih hari ini, uangnya mau dipakai buat apa sih? Buat nebus emasnya, ya uangnya untuk itu buat ngambil barang saya yang ada di tempat gade gitu. Ayo dong nih, bilang apa nih sama istrinya nih? Makasih atas pengertiannya, makasih banyak.
Adi tuh, dia sih orangnya nggak romantis ya sebenarnya. Cuman memang dia membuktikan rasa sayang dia sama perilaku dia. Kayak pokoknya cuma aku sih yang tahu ya sayangnya dia ke aku kayak gimana. Waktu tersisa 5 menit lagi. Sepertinya kedua keluarga sudah mempersiapkan untuk juri warga termasuk saya. Siapa di antara mereka yang berhak mendapatkan 3 juta rupiah di sore hari ini? Bawang putih. Ini semua. Ya. Ininya aduh. Iya. Waktu tersisa 1 menit lagi. Udah siap belum Pak? Yakin bisa? Oh diangkat udah berarti sudah selesai. Kita lihat nih tim kuning bagaimana kesiapan mereka ya. Sebentar lagi waktunya habis. Ya sudah siap semuanya. Oke baik kita hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Waktunya habis. Aku sebenarnya senang banget ya, puas banget sama masakan ya kan. Udah kelar ya kan. Alhamdulillah optimis saya sih. Baik, untuk penilaian kali ini kita bersama dengan 5 orang juri warga yang sudah ada di sini. Baik, untuk juri warga kita punya 2 menu kali ini. Ini adalah menu utama dan juga menu penutupnya. Untuk menu utama kita punya udang bakar madu, nasi mentega dengan tumis pakcoy yang dibuat oleh 2 keluarga, keluarga Muhyiddin dan juga keluarga Adi. Menu penutupnya adalah olahan dari ubi. Untuk keluarga Muhyiddin, mereka membuat pai ubi, sementara untuk keluarga Adi, mereka membuat skutel dari ubi. Ya, kita akan mencoba dari keluarga Muhyiddin terlebih dahulu. Silakan untuk mengambil alat makannya masing-masing. Boleh Bapak dan juga Ibu? Silakan diambil. Ya mudah-mudahan rasanya enak. Kita kan udah maksimal ya. Mudah-mudahan tim sebelah nilainya lebih rendah daripada nilai kita. Saya mau komentar Bapak untuk keluarga Pak Muhyiddin. Untuk menu utamanya, bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah menu utamanya ya. Cuma nasinya itu keras. Ya pasrah, terima pasrah aja. Kalau menurut Ibu gimana menu utama untuk dari Bapak Muhyiddin? Untuk menteganya teksturnya masih kurang kuat. Padahal itu menteganya udah saya banyakin ya. Kalau keluarga Pak Adi gimana masakannya? Alhamdulillah untuk masakan Bapak Adi, nasi cukup matang. Alhamdulillah bagus. Hidangan mantap. Oke. Sayangnya rasa udangnya agak asin. Sebenarnya pas tadi dibilang udangnya asin, nasinya enak. Cara makan udangnya dicampur nasi, jadinya asinnya ketutup. Enak deh kalau cara makannya kayak gitu. Juri warga, kita akan memberikan penilaian terlebih dahulu untuk keluarga Pak Adi. Berikan nilai 10 sampai 100. Silakan. Biasanya sih optimis kita menang gitu walaupun gimana nanti hasilnya. Dan ini dia nilai untuk keluarga Pak Adi. 1, 2, 3. Nilai untuk keluarga Pak Adi adalah 480. Wow. Pas dibalik ternyata banyak yang 9 sama 8-nya. Saatnya kita berikan penilaian untuk keluarga Pak Muhyiddin. Kalau saya emang nggak bermuluk ingin juara atau apa ya, kalau emang Allah berkehendak juara silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nilai untuk keluarga Pak Muhyiddin 1, 2, 3. Nilainya adalah 460, berarti pemenangnya adalah keluarga Pak Adi. Selamat. Wah, nggak menang, kecewa sih. Terus kayak rada gimana gitu. Wow, akhirnya Pak Adi beserta keluarga memenangkan pertandingan atau juga perlombaan untuk hari ini. Yes, menang. Cuan, cuan, cuan. Ya ternyata hasilnya tidak sesuai harapan ya. Ya nggak apa-apa sih, saya di situ emang kecewa. Cuman ya dibalik semua itu pasti ada rencana lain gitu ya. Selamat. Kita ucapkan terima kasih banyak buat juri warga. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, sehat selalu ya. Tapi tenang, untuk keluarga Pak Muhyiddin boleh bergabung bersama saya, Pak Muhyiddin, Laila dan juga Ibu Astri. Para juri warga silahkan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Baik, Pak Muhyiddin, Ibu Astri dan juga Laila. Boleh kita berikan tepuk tangan. Tapi luar biasa, saya bersama dengan juri warga yang lain juga sebetulnya kebingungan. Karena memang beda-beda tipis lah ya. Cuma namanya juga pertandingan ya, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Walaupun kalah, kita tetap berikan uang senilai
1 juta rupiah ya. Selamat ya Pak Muhyiddin. Juara kedua juga dapat alhamdulillah. Biarpun tidak maksimal. Terima kasih banyak Ibu Astri, Laila. Terima kasih banyak ya, semangat sekolahnya ya. Semoga bisa menggapai cita-cita kamu untuk menjadi seorang psikolog. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Muhyiddin. Semangat selalu ya. Dan ini dia pemenang kita untuk hari ini, keluarga Pak Adi boleh maju. Let's go. Pak Adi, Putri dan juga Bu Hamidah ya. Selamat karena hari ini sudah memenangkan Antv Seru bersama Sarimi isi 2. Kita berikan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Alhamdulillah, itu duit bisa buat nebus kalung mama. Selamat Ibu ini terima uang 3 juta rupiah ya. Semangat untuk modal usaha buat pastel dan juga resource online-nya. Semoga bisa laris manis, termasuk juga Putri yang pengen menjadi seorang guru untuk bisa menaikkan derajat keluarga katanya ya. Amin. Pemirsa, untuk Anda yang ingin ikut serta bersama dengan keluarga Anda, silakan Anda bisa gabung dan juga menghubungi ke nomor di bawah ini. Saatnya kami pamit dari Tambelang di Kabupaten Bekasi. Kita kembali lagi di Antv Seru bersama Sarimi isi 2. Ngebul dapurnya, banyak hadiahnya. Sampai jumpa.